مرحبا يا الشاطئين العزيز، مرحبا يا الشاطئين قلب الأمل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikinal Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan semoga masuk surga. Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kasemi, seorang wanita muda berjilbab yang telah menyiapkan segala dokumen untuk bekerja sebagai TKW di Taiwan, dengan mantap melangkah menuju bandara sambil mengucap salam perpisahan kepada keluarga besar yang melepasnya dengan doa. Sambil menggenggam tas paspor dan tiket penerbangan, ia bertemu seorang kenalannya di agen penyalur TKW, lalu mereka berbincang singkat tentang prosedur keberangkatan yang disyaratkan pemerintah. Insya Allah semuanya lancar Bu, ujar Kasemi kepada petugas check-in yang memeriksa kelengkapan dokumennya, sambil memasukkan kopernya ke konter bagasi. Keluarganya menunggu di area keberangkatan, dan sang ibu dengan suara lirih berkata, "Nak, jaga sholatmu dan jangan lupa zikir." Lalu Kasemi mengangguk penuh hormat. Setelah selesai dengan proses imigrasi, Kasemi bergabung dalam antrean penumpang sambil mendengarkan pengumuman bahwa penerbangan menuju Taiwan akan tepat waktu. Ia sempat berbicara dengan seorang penumpang lain tentang kondisi ekonomi di Indonesia, sambil tersenyum menegaskan harapan untuk menafkahi keluarganya melalui pekerjaan halal. Pramugari yang ramah mempersilakan Kasemi masuk ke dalam kabin pesawat, dan di sana ia mencari nomor kursi yang tertera di boarding pass dengan hati-hati. Kasemi duduk di sisi jendela, menatap landasan pacu sambil mengagumi kebesaran Allah, lalu ia berucap pelan, "Bismillahirrohmanirrohim," sebelum pesawat lepas landas. Beberapa menit setelah pesawat mengudara, suara pilot yang mengucapkan salam terdengar di pengeras suara, menandakan bahwa penerbangan berjalan normal sesuai rute yang ditetapkan. Dalam hati, Kasemi meniatkan perjalanan ini demi kebaikan keluarga dan masa depannya. Namun ia tampak tegar dan tidak menampakkan keraguan sedikit pun di depan penumpang lain. Setelah pesawat mencapai ketinggian jelajah, seorang penumpang yang duduk di bagian tengah tiba-tiba membuat keributan dengan menuduh bahwa ada tas berisi hewan langka yang dilindungi di dekat kursi Kasemi. Pramugari bergegas menenangkan penumpang tersebut, lalu memanggil petugas keamanan khusus pesawat untuk memeriksa tas yang ditudingkan, sementara Kasemi tampak kebingungan. "Maaf, apakah benar tas ini milik Anda Bu?" tanya petugas dengan nada tegas, sambil menunjukkan koper hijau yang tidak dikenali Kasemi. Kasemi menjawab dengan suara bergetar, "Demi Allah, itu bukan tas saya." Namun kerumunan penumpang mulai memandangnya dengan curiga. Suasana kabin menjadi tegang karena beberapa penumpang ikut bersuara menuduh bahwa Kasemi mungkin sedang menyamar sebagai kurir penyelundup satwa. Seorang pramugari lain mencoba mencari bukti manifest bagasi kabin, tetapi tidak menemukan catatan kepemilikan tas tersebut, sehingga kecurigaan berlanjut. Beberapa orang mendesak agar kapten pesawat segera mengambil tindakan, dan suara-suara sumbang terdengar menuding Kasemi sebagai pelaku kejahatan. "Saya tidak kenal pemilik tas itu," ulang Kasemi sambil mencoba meyakinkan petugas. Namun kata-katanya terbenam di antara ocehan penumpang yang semakin memanas. Haji Karim, seorang pria bijak yang duduk di depan, melirik ke arah Kasemi sambil berucap, "Saudara-saudara, mari kita buktikan dulu sebelum menuduh, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan." Namun, penumpang lain yang terbawa emosi tetap menekan petugas keamanan, sehingga situasi seolah memojokkan Kasemi yang berusaha mempertahankan diri dari tuduhan tak berdasar. Haji Karim berdiri dari kursinya dengan sopan, lalu berkata kepada petugas, "Mohon periksa benar-benar bukti fisik dan jangan menghakimi tanpa dasar yang pasti," sambil meminta izin untuk melihat isi tas tersebut. Petugas pesawat kemudian membuka tas hijau di hadapan beberapa saksi, dan menemukan kandang kecil berisi seekor burung langka yang tampak sangat stres. "Astagfirullah. Ini jelas melanggar hukum," ujar Haji Karim, tetapi ia tetap mengingatkan penumpang lain bahwa belum tentu tas itu milik Kasemi. Sementara itu, seorang provokator bernama Nanda, yang duduk di kursi belakang, mulai menyebar gosip bahwa Kasemi sering berbicara dengan calo-calo TKW di bandara.
Lihat saja, pasti dia kaki tangan penyelundup, seru Nanda dengan suara lantang, memancing banyak pasang mata untuk menatap Kasemi penuh prasangka. Haji Karim meminta agar segala keputusan menunggu hasil investigasi resmi di darat, namun Nanda tidak berhenti memprovokasi. Mengapa kita harus menunggu, Tuan? Tanya Nanda sinis. Bukankah jelas tas itu ada di dekat dia, dan isinya satwa terlarang? Kasemi menolak tuduhan itu dengan kalimat tegas. Saya tidak pernah menaruh apapun di bangku ini selain tas kecil saya, sambil menunjukkan tas pribadinya sendiri. Ketika pramugari mencoba menjadi penengah, Nanda malah menyudutkannya dengan kata-kata pedas, menyebutnya memihak TKW ilegal. Atmosfer di dalam kabin terasa semakin panas, sementara Haji Karim terus berikhtiar meredakan situasi dengan pendekatan Islami yang mengedepankan tabayyun, mencari kejelasan. Petugas keamanan pesawat memutuskan untuk memeriksa dokumentasi bagasi kabin. Namun data yang tersimpan di sistem digital tidak menampilkan kepemilikan koper hijau tersebut. Mohon semua tenang, kami akan memeriksa CCTV kabin, ujar petugas, tetapi terbatasnya jaringan dalam pesawat membuat akses CCTV terganggu dan tidak stabil. Nanda menuding bahwa hal ini membuktikan ada komplotan yang sengaja menghapus jejak, lalu menatap Kasemi seolah dialah dalang yang mengatur semuanya. Saya tidak pernah melihat koper ini sebelum tadi ada teriakan penumpang, ujar Kasemi, berusaha menjelaskan sambil memohon agar semua orang menggunakan akal sehat. Haji Karim mengingatkan penumpang lainnya bahwa dalam Islam, menuduh tanpa bukti yang jelas adalah dosa besar, sehingga setiap orang harus berhati-hati. Beberapa penumpang mulai ragu dengan tuduhan tersebut, namun banyak yang tetap menganggap Kasemi bersalah karena termakan isu yang berkembang. Pramugari senior mengumpulkan informasi dari penumpang yang duduk di sekitar Kasemi, tetapi tidak ada yang melihat siapa yang meletakkan koper itu. Pak, saya yakin ada orang lain yang memasukkan tas itu dengan sengaja, ujar Kasemi kepada petugas, sambil meminta agar dirinya tidak diseret pada kesimpulan sepihak. Nanda kembali memanaskan situasi dengan meneriakkan bahwa TKW seperti itu sering dijadikan kurir, jangan sampai kita lengah, sehingga beberapa penumpang ikut mendesak Kasemi. Dalam ketidakpastian bukti, Kasemi semakin terjepit, sementara Haji Karim tetap memohon agar kebenaran diungkapkan seadil-adilnya. Kapten pesawat akhirnya keluar dari kokpit untuk menenangkan penumpang, namun menemukan situasi sudah memanas dan penuh tekanan akibat fitnah yang merebak. Mari kita semua duduk dan tenang. Tunggu sampai kita mendarat agar bisa diselidiki pihak berwenang, ucap kapten dengan harapan suasana mereda. Nanda tetap tidak puas dan berkata keras. Kalau kita menunggu sampai mendarat, penjahat ini bisa saja membuang bukti lain atau melakukan tindakan berbahaya. Seorang penumpang lain menimpali, mana kita tahu dia tidak bawa barang terlarang lain di dalam pakaian atau hijabnya, yang sontak membuat Kasemi tersentak. Pramugari yang kebingungan berusaha mengarahkan Nanda ke bagian belakang pesawat, namun dia justru terus menghasut penumpang lain. Siapa tahu dia punya kaki tangan di bandara Taiwan, sahut Nanda dengan nada licik, membuat orang lain kian was-was. Haji Karim mengatakan, sungguh, kita semua harus menjaga prasangka baik, atau setidaknya menunggu bukti konkret. Tetapi suaranya kalah oleh provokasi Nanda. Kasemi diam-diam bersyolawat lirih, tanpa menampakkan ketakutan berlebih, sembari memegang erat ujung jilbabnya karena situasi makin genting. Seorang petugas keamanan mencoba mengumpulkan identitas penumpang yang dicurigai, namun Nanda memutarbalikkan fakta dan mengarahkan kecurigaan kembali pada Kasemi. Semua intrik ini menambah beban psikologis di dalam kabin, sementara pesawat masih jauh dari waktu pendaratan dan tidak ada sinyal bantuan yang bisa diakses secara cepat. Nanda mendekati beberapa penumpang yang mudah dipengaruhi, lalu membisikkan ide-ide bahwa Kasemi adalah anggota jaringan internasional penyelundup satwa liar. Petugas keamanan yang mulai terpengaruh tekanan massa, kembali menginterogasi Kasemi dengan nada keras. Coba buktikan kalau tas itu bukan milikmu, padahal bukti belum ditemukan. Bagaimana saya bisa membuktikannya di atas pesawat ini, Pak? Sementara saya tidak pernah menyentuh tas itu. Jawab Kasemi yang mencoba mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah. Nanda kemudian membawa cerita bohong tentang pernah melihat Kasemi berdiskusi dengan lelaki mencurigakan di bandara. Padahal Kasemi hanya berbicara dengan agen resmi. Haji Karim berusaha menjelaskan kepada beberapa penumpang bahwa Kasemi memiliki dokumen yang jelas dan tidak ada indikasi dia terlibat dalam kejahatan apapun.
Kalian semua jangan sampai tertipu oleh rekayasa pihak tidak bertanggung jawab, kata Haji Karim, namun hanya sedikit yang mau mendengar. Kesaksian Nanda yang penuh kebohongan malah menguat di benak mayoritas penumpang, sebab mereka diliputi rasa takut dan curiga. Satu-satunya pramugari yang bersimpati kepada Kasemi mencoba menenangkan, "Ibu Kasemi, mohon bersabar, saya yakin kebenaran akan terungkap," sambil menahan isak karena terharu. "Saya hanya meminta kalian berhenti memfitnah," ucap Kasemi dengan suara bergetar, tetap berusaha menjaga kehormatannya sebagai muslimah yang taat. Dalam suasana mencekam itu, Nanda terus mengatur langkah-langkah licik untuk memojokkan Kasemi, sehingga konflik semakin sulit dikendalikan. Kapten pesawat mendapat desakan dari sekelompok penumpang agar segera mengamankan Kasemi di bagian belakang pesawat, karena mereka khawatir akan gangguan keamanan. Seorang petugas akhirnya membawa Kasemi untuk diinterogasi lebih lanjut. Namun Nanda dan pengikutnya tetap menuntut hukuman tegas sebelum pesawat mendarat. "Kita tidak bisa membiarkan penjahat berkeliaran di kabin," seru Nanda dengan nada penuh kebencian, sedangkan beberapa penumpang lain menyahut setuju. Di sudut lain, Haji Karim berupaya memberikan nasihat kepada petugas. Menuduh seseorang tanpa bukti konkret dapat mencederai keadilan, dan itu bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, petugas yang sudah lelah dengan tekanan terus-menerus tampak bimbang, karena penumpang ramai mendesak agar tindakan drastis segera diambil. Nanda menghasut bahwa, kalau kapten tidak tegas, mungkin saja wanita ini akan melukai kita semua demi menyelamatkan diri, memperparah prasangka yang sudah mengakar. Kasemi, sambil berusaha menahan tangis, berkata lirih, "Tolong buktikan dulu kesalahan saya, jangan asal menyimpulkan." Namun suaranya tenggelam di antara teriakan massa. Haji Karim menegaskan, "Ini sudah melanggar nilai kemanusiaan. Kita perlu menahan diri dan menyerahkan hal ini pada otoritas resmi setelah mendarat." Mencoba melunakkan suasana. Kapten pesawat yang mengalami tekanan berat akhirnya meminta petugas keamanan menahan Kasemi di ruang awak kabin, sementara Nanda berteriak agar hukuman segera dijatuhkan. Ketegangan pun mencapai puncaknya ketika beberapa penumpang mulai berteriak-teriak menuntut hal-hal di luar nalar, dan situasi menjadi tidak terkendali. Seorang penumpang muda bernama Fadil mengangkat telepon selulernya yang sudah diaktifkan mode penerbangan. Namun ia mengaku memiliki sebuah aplikasi rekaman internal yang merekam aktivitas kabin sejak sebelum lepas landas. "Saya yakin kamera ponsel saya sempat merekam seseorang meletakkan koper hijau itu," tutur Fadil, menyalakan aplikasi sambil meminta kapten untuk melihat bukti rekaman. Nanda tampak gelisah melihat tindakan Fadil, lalu dengan suara kasar berteriak bahwa penggunaan ponsel di pesawat dilarang, meski sebenarnya sudah diizinkan dengan mode pesawat. Petugas keamanan mulai tertarik dengan bukti digital tersebut, berkata, "Kalau memang ada rekaman, silakan perlihatkan kepada kami, sebelum situasi makin memburuk." Fadil memainkan video di ponselnya yang menunjukkan seseorang berjaket hitam mendekati kursi Kasemi saat penumpang lain sibuk menata barang bawaan. "Ini dia. Terlihat jelas bahwa orang itu menaruh koper di kursi kosong sebelah Kasemi," ujar Fadil sambil menunjuk ke layar, membuat beberapa penumpang mulai ragu pada tuduhan sebelumnya. Nanda dengan gerakan cepat berusaha menjatuhkan ponsel Fadil. Namun Fadil berhasil mempertahankannya walau ponsel sempat terhempas dan layarnya retak. "Apa-apaan kamu?" bentak Fadil kepada Nanda, sementara Haji Karim segera melerai agar perkelahian tidak pecah di kabin. Rekaman video tetap bisa diputar meski layar ponsel rusak, dan penampakan wajah orang tidak terlihat jelas karena topi yang dikenakannya menutupi sebagian besar wajah. Meski demikian, bukti tersebut cukup membuktikan bahwa Kasemi tidak memasukkan koper itu, dan beberapa penumpang mulai menurunkan emosi setelah melihat fakta tersebut. Sebelum ponsel Fadil sempat diperiksa lebih lanjut, entah bagaimana kondisi baterainya mendadak drop dan ponsel itu pun mati total, sehingga bukti rekaman sulit dibuka lagi. Nanda cepat-cepat menyebarkan rumor bahwa video tersebut hanyalah rekayasa digital yang bisa dibuat siapa saja untuk melindungi komplotan penyelundup. "Jangan percaya dengan video murahan begitu," serunya, memunculkan kembali kecurigaan penumpang yang tadi sudah mulai surut. Haji Karim berusaha menyatakan bahwa kebenaran akan muncul meski bukti itu sempat hilang, dan meminta penumpang untuk tidak terprovokasi lagi. Namun, sebagian penumpang yang sudah terhasut justru kembali mengarahkan pandangan tajam kepada Kasemi, menganggapnya licik karena bisa saja ia bekerja sama dengan Fadil. Kasemi dengan suara lantang menegaskan,
Saya tidak kenal Fadil sebelumnya, dan saya bersyukur ada orang yang mau mencari keadilan dengan bukti nyata. Petugas keamanan pun bimbang, karena satu sisi mereka ingin menahan Kasemi, tapi sisi lain mereka menyadari bahwa bukti video sempat menampakkan sosok misterius. Nanda kembali bersuara dan menuduh bahwa Haji Karim juga mungkin bagian dari konspirasi, karena sejak awal terus membela Kasemi. Astagfirullah, tuduhan itu tidak berdasar, sahut Haji Karim sambil menahan emosi, namun keraguan penumpang lain sudah telanjur muncul. Pada akhirnya, kapten pesawat memutuskan menunggu arahan dari otoritas di bandara tujuan, tanpa menyadari intrik yang dikembangkan Nanda akan memuncak di saat genting berikutnya. Menjelang tengah perjalanan, tekanan penumpang yang terprovokasi semakin menjadi, dan mereka mendesak petugas keamanan agar mengambil langkah drastis untuk menghukum Kasemi. Nanda dengan licik meneriakkan gagasan kejam, "Kita buang saja orang ini dari pesawat agar dia tidak menyusahkan penumpang lain." Lalu beberapa orang yang sudah terpancing emosi mendukung. Kapten pesawat merasa terpojok dan khawatir kerusuhan akan meledak, sehingga ia berunding dengan petugas keamanan yang juga sedang panik. "Tolong pertimbangkan keselamatannya. Ini tidak manusiawi," pinta pramugari senior, namun suaranya diabaikan oleh segelintir penumpang yang kian beringas. Haji Karim menyatakan, "Perbuatan kalian akan menyalahi hukum Allah dan hukum manusia," namun ancamannya justru menambah kemarahan Nanda dan pengikutnya. Dalam situasi tak terkendali, beberapa penumpang menyeret Kasemi ke pintu darurat di bagian belakang, sementara pramugari menjerit meminta tolong. Kapten pesawat kehilangan kendali atas massa yang gelap mata, hingga akhirnya petugas keamanan membuka pintu dengan tergesa-gesa di bawah tekanan ancaman. "Allahu Akbar, ini gila!" teriak Haji Karim, saat melihat Kasemi didorong keluar pesawat tanpa parasut atau alat keselamatan apapun. Angin kencang menghantam tubuh Kasemi saat ia terlempar ke udara, sementara teriakan penumpang yang waras bercampur dengan sorakan penuh dendam dari Nanda. Kapten pesawat akhirnya menutup pintu darurat dengan tangan bergetar, dan suasana kabin berubah menjadi keheningan mencekam setelah aksi kejam itu terjadi. Saat tubuh Kasemi meluncur di udara, angin yang sangat kencang membuat jilbabnya berkibar, namun tiba-tiba ia merasakan sensasi aneh seolah berada di atas hamparan lembut yang mencegahnya jatuh bebas. Dalam keheningan langit yang luas, dirinya seperti tertahan di atas gumpalan awan, dan ia mengucapkan kalimat takbir seraya berserah diri kepada Allah. Di kejauhan, sinar mentari menyinari seolah membentuk pelangi kecil, dan perlahan Kasemi merasakan gerakan turun yang sangat halus, seakan ada tangan tak terlihat yang menuntunnya. Seorang saksi mata di darat, yang sedang mengamati langit, terkejut melihat sesosok manusia melayang turun dengan kecepatan yang tidak mematikan. "Subhanallah, itu seperti mukjizat," gumam saksi mata, yang kemudian berlari melapor ke petugas bandara bahwa seseorang jatuh dari pesawat dan mendarat tanpa parasut. Kasemi akhirnya menyentuh bumi dengan selamat, sementara rasa syok melanda dirinya, namun ia tetap mengucap syukur karena masih hidup. Beberapa orang yang melihat langsung fenomena ini berkerumun, menolong Kasemi dan membawanya ke ruang medis bandara untuk diperiksa. "Bu, Anda baik-baik saja?" tanya petugas medis, yang menemukan bahwa Kasemi hanya mengalami memar ringan tanpa cedera serius. Mendengar keajaiban ini, pihak otoritas bandara segera memberitahukan maskapai penerbangan bahwa ada penumpang mereka ditemukan selamat di landasan. Kisah keajaiban Kasemi pun mulai menyebar di antara petugas bandara, membuat semua yang mendengarnya terkesima dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Taiwan, pihak berwenang yang sudah mendengar laporan terkait penumpang terjatuh dari pesawat dan selamat, langsung menahan seluruh awak kabin dan penumpang yang terlibat. Satu persatu diperiksa, termasuk Nanda yang bersikukuh menuduh Kasemi sebagai penyelundup hewan langka, tetapi bukti-bukti mulai mengarah kepada dirinya sendiri. Tim penegak hukum menemukan jejak percakapan digital di ponsel Nanda yang menunjukkan keterkaitannya dengan sindikat penyelundup satwa internasional. "Ternyata memang Anda yang membawa tas berisi burung langka itu," ujar penyidik, sambil memperlihatkan bukti transaksi yang mengarah ke rekening Nanda. Haji Karim memberikan kesaksian di hadapan petugas, menceritakan bagaimana Nanda memprovokasi penumpang untuk menuduh Kasemi tanpa dasar yang kuat. Beberapa penumpang yang menyesal akhirnya mengakui bahwa mereka terpancing emosi oleh ucapan Nanda, sehingga memaksa petugas untuk mengambil tindakan keji terhadap Kasemi.
Atas perintah pengadilan setempat, Nanda dan beberapa pelaku lain ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, sementara Kasemi dinyatakan tidak bersalah sama sekali. Pihak maskapai diminta memberikan keterangan mengapa mereka membiarkan penumpang lain memaksa seseorang terjun bebas di ketinggian, yang jelas melanggar keselamatan penerbangan. Kami akan bertanggung jawab atas kelalaian ini, dan kami siap memenuhi tuntutan hukum, ujar seorang perwakilan maskapai, menunduk di hadapan polisi bandara. Dengan bukti kuat yang muncul, pembalasan takdir pun menimpa para pelaku kedzoliman, sementara Kasemi justru mendapat perhatian dan perlindungan dari pihak berwenang Taiwan. Kejadian ajaib yang menimpa Kasemi lekas menyebar ke seluruh penjuru media massa, dan berbagai stasiun televisi serta portal berita online berlomba-lomba memberitakannya. Wartawan berkerumun di kantor otoritas bandara Taiwan, menanyakan bagaimana seorang wanita bisa selamat setelah dilempar dari pesawat tanpa alat keselamatan. Kami masih dalam tahap investigasi, namun ada saksi mata yang menyebutkan fenomena yang sulit dijelaskan secara ilmiah, terang juru bicara bandara, memicu rasa penasaran publik. Beberapa stasiun TV di Indonesia turut menyiarkan kabar tersebut, dan keluarga Kasemi menjadi sorotan, menerima limpahan simpati dan dukungan dari masyarakat. Alhamdulillah, putri kami selamat. Ini semua berkat kekuasaan Allah, ujar ayah Kasemi dengan suara tegar di depan kamera. Para netizen ramai membicarakan kisah luar biasa ini, sampai muncul tagar mukjizat Kasemi di media sosial, memicu perdebatan antara orang beriman dan kaum yang meragukan keajaiban. Tim medis Bandara Taiwan akhirnya memperlihatkan laporan resmi bahwa kondisi Kasemi stabil, hanya memerlukan pemulihan ringan, dan ini semakin menambah rasa takjub banyak orang. Kami siap memberi penjelasan medis, tapi keadaannya memang langka, mungkin ada faktor anomali cuaca, kata dokter yang menangani Kasemi, tanpa bisa memastikan secara ilmiah. Stasiun televisi internasional juga menyoroti bagaimana isu penyelundupan hewan langka terbongkar, sekaligus menekankan keadilan yang sedang ditegakkan. Sementara itu, Kasemi dirawat di rumah sakit dalam pengawasan otoritas, menunggu investigasi selesai, dan kisahnya menjadi pembicaraan hangat di berbagai belahan dunia. Saat di rumah sakit, Kasemi didampingi staf KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, yang memberikan perlindungan hukum, sambil menantikan jadwal pemeriksaan kepolisian Taiwan. Kami mendengar kabar keajaiban ini, dan kami yakin Anda perlu dukungan penuh Bu, ujar salah seorang staf KBRI dengan nada hormat. Haji Karim pun menengok Kasemi, lalu berkata, Allah selalu punya cara menolong hambanya yang terzolimi, seraya mengabarkan perkembangan proses hukum. Meskipun Kasemi mengalami trauma fisik dan mental, ia tetap menjawab pertanyaan polisi dengan lancar, menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu menahu tentang tas berisi hewan langka itu. Pihak kepolisian Taiwan memuji kerjasama Kasemi dan Haji Karim, serta mencatat testimoni mereka sebagai landasan untuk menjerat sindikat internasional yang melibatkan Nanda. Apa rencana Anda setelah semua ini selesai? Tanya seorang petugas, dan Kasemi hanya menjelaskan bahwa dia ingin kembali ke Indonesia dalam kondisi nama baik yang dipulihkan. Berbagai kendala administratif membuat proses pemulangan Kasemi tertunda, namun staf KBRI menjamin bahwa hak-haknya akan dilindungi sepenuhnya. Kejadian ini menjadi ujian berat yang kemudian memberikan hikmah mendalam bahwa fitnah dapat menghancurkan kehormatan seseorang. Namun pertolongan Allah bisa hadir di luar nalar manusia. Banyak relawan lokal datang menjenguk, menyalurkan bantuan dan doa, di mana mereka pun turut merasakan betapa besar kekuasaan Allah terhadap orang-orang yang bersabar. Situasi di Taiwan berangsur kondusif, dan media mulai mengangkat sisi Islami dari kisah Kasemi, menyoroti pentingnya nilai kejujuran dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Pihak maskapai akhirnya memutuskan untuk memberikan ganti rugi besar kepada Kasemi, karena lalai mengamankan penumpang dari tindakan main hakim sendiri di dalam pesawat. Kami mengakui kesalahan prosedur dalam penerbangan tersebut, dan kami siap memberikan kompensasi yang layak, ujar juru bicara maskapai dalam konferensi pers. Nominal kompensasi yang diumumkan cukup fantastis, mengejutkan pihak media dan publik yang terus mengikuti perkembangan kasus ini. Alhamdulillah, semoga ini bisa membantu saya memulai kehidupan yang baru, kata Kasemi dengan ucapan syukur, meskipun dia tetap merasa harta dunia hanya titipan Allah. Selain kompensasi material, Kasemi juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi nirlaba yang tertarik mengundangnya menjadi pembicara,
mengisahkan peristiwa ajaib yang dialaminya. Kami ingin Anda berbagi pengalaman dalam forum internasional mengenai keadilan dan perlindungan tenaga kerja wanita, kata perwakilan salah satu NGO yang melihat potensi besar dari kisah Kasemi. Kasemi menyatakan kesiapannya untuk berdakwah dan mengedukasi masyarakat, terutama tentang bahayanya fitnah yang dapat menghancurkan kehidupan orang tidak bersalah. Di saat bersamaan, pemerintah Indonesia mengirim perwakilan khusus untuk menjenguk Kasemi di Taiwan, menyampaikan penghargaan atas ketabahan dan sikapnya yang tetap menjaga kehormatan bangsa. Nama Kasemi mulai dikenal luas, bukan karena sensasi semata, tetapi karena kisah penyelamatannya yang begitu menakjubkan dan pesan-pesan moral yang dibawanya. Seluruh dunia pun menantikan langkah Kasemi berikutnya. Apakah dia akan kembali bekerja di luar negeri, atau justru memilih jalan yang baru dengan anugerah yang diterimanya? Di dalam penjara Taiwan, Nanda yang sebelumnya menjadi provokator utama, menjalani hari-hari berat sambil merenungkan kesalahan yang telah ia perbuat. Aku terjebak dalam bisnis gelap dan keserakahan, ucapnya pelan di hadapan seorang ulama penjara yang rutin berkeliling membimbing para tahanan. Lambat laun, Nanda mulai merasakan penyesalan mendalam, terlebih setelah menerima kabar bahwa Kasemi selamat dengan cara yang ajaib dan justru namanya kian harum. Ia menulis surat kepada pihak kepolisian, mengaku sebagai pelaku utama yang menempatkan tas berisi burung langka di dekat kursi Kasemi, demi mengalihkan kecurigaan pada diri sendiri. Saya bersalah, dan saya memohon ampun kepada Allah, juga meminta maaf pada korban. Demikian isi surat yang membuat penyidik semakin yakin akan kejahatan Nanda. Pihak berwenang mengizinkan Nanda mengirim sepucuk surat permohonan maaf kepada Kasemi melalui Haji Karim, yang beberapa kali datang memberi nasihat rohani bagi para tahanan Muslim. Semoga Allah mengampuni Anda, dan saya juga memaafkan, ujar Kasemi saat membaca isi surat, lalu ia sampaikan tanggapannya dalam secari kertas yang dikirim balik ke penjara. Penyesalan mendalam itu mendorong Nanda untuk mulai mempelajari ajaran Islam lebih serius, dengan harapan menemukan ketenangan batin yang selama ini hilang. Ia berjanji akan mengikuti semua proses hukum dengan jujur, dan siap menanggung hukuman setimpal atas perbuatannya yang telah merugikan banyak pihak. Meski masih dalam status terpidana, Nanda menantikan hari di mana ia bisa menebus kesalahannya, sekaligus menunjukkan perubahan sikap yang lebih baik. Kepulangan Kasemi ke Indonesia disambut haru oleh keluarga dan tetangga, yang memenuhi bandara untuk memberikan selamat dan dukungan moral kepadanya. Banyak orang yang menantikan kesaksian langsung tentang pengalaman jatuh dari pesawat namun diselamatkan oleh mukjizat Allah, sehingga Kasemi kerap diundang ke majelis taklim dan acara televisi. Kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja, tetapi inilah buktinya bahwa keajaiban bisa terjadi kapan saja, ucap seorang ustaz dalam sebuah talk show bersama Kasemi. Karena kisahnya yang menginspirasi, beberapa lembaga sosial Islam mengajaknya berdakwah, dengan menekankan pentingnya menjauhi fitnah dan menjaga silaturahim antar sesama Muslim. Saya hanya ingin berbagi bahwa fitnah itu merugikan, dan Allah Maha Tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, ujar Kasemi di depan jamaah di sebuah masjid, mendapat sambutan hangat. Akun-akun media sosial resmi masjid dan forum Muslim mengangkat cerita Kasemi sebagai teladan keteguhan iman di tengah cobaan yang tidak main-main. Ia menjadi simbol harapan bagi TKW lain yang sering diperlakukan semena-mena, sekaligus membuka mata banyak pihak tentang perlunya perlindungan hukum yang memadai. Berbagai komunitas muslimah memintanya menjadi pembicara tamu untuk motivasi agar perempuan tetap berdaya, meski bekerja di negeri orang, sambil tak melupakan kewajiban agama. Publikasi nasional gencar menyoroti kehidupan Kasemi pasca insiden, dan menampilkan betapa sikapnya yang sabar serta tekun ibadah semakin menegaskan bahwa Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Dalam sekejap, nama Kasemi berubah menjadi inspirasi bagi umat, bukan hanya karena pengalaman luar biasa, tetapi juga karena ketulusan hati dan komitmen dakwahnya. Setelah menerima kompensasi dari maskapai penerbangan dan dukungan dari berbagai organisasi, Kasemi memutuskan tidak kembali menjadi TKW, melainkan ingin membuka usaha di kampung halamannya. Berbekal dana yang cukup besar, ia menyusun rencana bisnis sederhana. Saya ingin membuka usaha konveksi jilbab dan busana muslimah, ujarnya kepada keluarga. Beberapa relawan yang pernah membantu Kasemi pun turut bergabung, dan mereka membuat model-model hijab yang nyaman dipakai, dengan menonjolkan nilai-nilai syar'i. Kita akan mempekerjakan ibu-ibu di kampung, agar mereka punya penghasilan tambahan,
kata Kasemi, yang berkomitmen mendorong pemberdayaan perempuan di daerahnya. Usaha tersebut perlahan berkembang, mendapat pesanan tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari beberapa negara di Timur Tengah dan Asia. Dengan keuletan dan semangat Islami, Kasemi menamai usahanya Barakah Hijab, sebagai wujud syukur atas keberkahan yang Allah limpahkan. Dalam proses produksi, ia memastikan setiap karyawan difasilitasi ruang sholat, juga dipandu untuk menjaga etika kerja yang sesuai ajaran Islam. Alhamdulillah, dengan mengingat Allah, pekerjaan jadi lebih ringan, komentar seorang pekerja yang merasakan suasana religi di lingkungan kerja. Selain menjalankan bisnis, Kasemi juga aktif mengikuti kajian dakwah, serta memenuhi undangan berbagi pengalaman spiritual di berbagai acara pengajian. Karir yang tadinya direncanakan untuk bekerja sebagai TKW kini beralih menjadi pengusaha inspiratif, sekaligus pendakwah yang menjunjung tinggi syariat Islam. Seiring kemajuan usaha, Barakah Hijab, Kasemi mulai menyisihkan sebagian keuntungan untuk membentuk lembaga sosial kecil yang membantu korban fitnah dan ketidakadilan hukum lainnya. Saya ingin mereka merasakan dukungan moral dan materi, seperti halnya saya dulu butuh pertolongan, tutur Kasemi di sela-sela pertemuan komunitasnya. Beberapa aktivis perempuan bergabung, termasuk mantan TKW yang pernah mengalami perlakuan tidak adil di luar negeri, lalu mereka bersatu untuk saling menguatkan. Dengan mengusung tema, menegakkan kebenaran dan meruntuhkan fitnah, lembaga sosial itu kerap mengadakan seminar, lokakarya, dan kampanye publik. Kami menerima laporan dari saudara-saudara kita yang tertindas, dan kami berusaha menyalurkan bantuan serta advokasi hukum, ujar seorang relawan lembaga tersebut. Upaya ini ternyata mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Bahkan beberapa ulama dan tokoh publik memberikan donasi untuk mendukung program-program sosial yang digagas Kasemi. Di tingkat lokal, para aparat desa mulai mencontoh mekanisme tabayun yang diterapkan lembaga tersebut, agar fitnah tidak mudah menyebar di lingkungan masyarakat. Mari kita biasakan musyawarah, mencari bukti dan kebenaran sebelum menuduh, seru Kasemi dalam sebuah forum tingkat kecamatan, dihadiri para pemuka agama. Kegiatan sosial ini tak hanya berdampak di sekitar tempat tinggal Kasemi, tapi juga merambah ke beberapa daerah lain yang mengundang timnya untuk berbagi ilmu dan sumber daya. Nama Kasemi pun kian dikenal sebagai sosok yang bukan hanya selamat dari tragedi, tetapi juga membagikan kebaikan secara luas, menegaskan pesan bahwa Allah mengangkat derajat orang yang sabar dan ikhlas. Setelah berbagai perjuangan yang panjang, Kasemi hidup dalam suasana damai di kampung halamannya, ditemani keluarga yang bangga akan pencapaian dan keteguhannya memegang Islam. Lembaga sosial yang didirikannya terus berkembang, memfasilitasi konsultasi hukum bagi TKW, pelatihan keterampilan bagi perempuan, dan dakwah keliling bagi umat yang membutuhkan pencerahan. Usaha Barakah Hijab menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, membuka lapangan kerja bagi banyak orang, serta menjadi sumber inspirasi bagaimana menjalankan bisnis dengan prinsip syariah. Di setiap pertemuan bisnis atau acara dakwah, Kasemi selalu mengingatkan pentingnya menegakkan kejujuran, serta menghindari fitnah yang bisa merusak martabat manusia. Beberapa kali ia diundang ke luar negeri, termasuk ke Taiwan, untuk berbicara di forum internasional tentang perlindungan hak asasi TKW dan pemberantasan sindikat penyelundupan hewan langka. Saya tidak akan pernah melupakan peristiwa itu, karena Allah telah menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan, ujar Kasemi di salah satu konferensi pers. Ketenangan hidup yang kini ia rasakan adalah buah dari kesabarannya menghadapi ujian, sekaligus bukti bahwa Allah membalas perbuatan baik dengan balasan berlipat ganda. Sementara itu, para pelaku kejahatan menerima hukuman mereka, dan Nanda yang sudah bertobat menjalani masa pidana dengan lebih khusyuk, terus berupaya menebus kesalahannya. Pelajaran berharga tertanam di benak banyak orang yang mendengar kisah ini, bahwa fitnah dapat menghancurkan, namun keadilan Allah selalu datang pada saat yang tepat. Kasemi pun menutup kisahnya dengan penuh syukur, meyakini bahwa segala ujian adalah cara Allah untuk mengangkat derajat hambanya, sehingga ia terus melangkah di jalan kebaikan dengan hati yang lapang.